Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini saya membuat tutorial bagaimana cara membuat renungan suara berbasis video yang biasa saya upload di YouTube. Ada beberapa teman yang minta tolong untuk gimana caranya membuat renungan seperti ini, ya, renungan suara yang saya buat di channel YouTube saya, Hening Sejenak. Nah, langsung aja kita akan praktekkan bagaimana caranya. Nanti teman-teman bisa ikutin, bisa pelajari cara membuat videonya seperti apa. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Saya akan putarkan video contoh yang saya buat. Nah, hasilnya seperti apa? Kita mau lihat seperti ini. Selamat pagi. Instrumen yang menjadi background podcast ini adalah lagu Sungguh Indah yang diciptakan oleh Robert dan Lea Sutanto. Lagu ini begitu terkenal dan banyak orang yang menyanyikan dan juga mengcover lagu ini. Instrumen ini saya pakai menjadi background di sebagian besar podcast saya. Saya begitu menyukai lagu ini sejak pertama kali saya mendengar lagu ini. Ketika saya di gereja, saat saya sendiri di rumah, maupun saat saya mengajar di sekolah, saya sering menangis menyanyikan lagu ini. Coba perhatikan baik-baik lirik lagu ini di bagian refnya. Nah, itu tadi teman-teman sudah lihat contoh yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita mau langsung aja cara yang biasa saya lakukan. Nanti teman-teman bisa ikutin di rumah. Nah, yang pertama kita harus siapkan ini Vegas Pro 14. Jadi saya biasanya pakai Vegas Pro 14 atau aplikasi yang lain. Aplikasi yang lain intinya digunakan untuk membuat video, ya. Jadi tapi saya biasanya pakai Vegas Pro 14. Nah, lalu apa saja yang kita butuhkan selain kita harus punyai softwarenya ini? Yang kita perlukan adalah ada 3, yaitu gambar yang kita nanti pakai sebagai cover, lalu juga ini adalah renungannya, atau mungkin teman-teman bisa ganti yang lain, suara. Intinya suara utama yang nanti akan sebagai suara utama di video kita. Lalu yang terakhir ini adalah instrumen atau background. Teman-teman bisa pakai atau tidak, itu terserah teman-teman. Biasanya saya pakai supaya membawa suasana begitu. Jadi 3 hal ini harus teman-teman siapkan. Tadi yang pertama kita gambar ini adalah covernya. Covernya teman-teman bisa buat di canva.com. Teman-teman kalau awam dengan desain grafis, teman-teman bisa buka canva.com. Di situ sudah ada banyak sekali template. Teman-teman tinggal ganti gambarnya, lalu tinggal ganti tulisannya seperti apa. Nah, kalau ini teman-teman bisa dapatkan untuk rekaman suara itu, teman-teman bisa pakai dari HP atau laptop, ya. HP atau laptop biasanya sudah ada sound recordingnya, ya. Jadi silahkan teman-teman bikin di situ. Formatnya adalah MP3. Lalu yang terakhir adalah background ini juga formatnya MP3. Jadi ada 3 hal ini. Yang background ini teman-teman bisa cari di internet, di Google, cari aja ya background yang teman-teman kira itu bagus menurut teman-teman, ya. Jadi 3 hal, ya. Jangan lupa gambar, lalu suara utama, dan juga background. Nah, setelah itu kita siapkan. Setelah semuanya sudah jadi, ya, kita harus siapkan ini semuanya dulu. Berikutnya kita harus drag ketiga poin ini. Ketiga hal ini kita drag gini, ya, di drag, masukin ke Vegas yang tadi sebagai software aplikasi untuk membuat video. Kita drag, kita tahan, kita letakkan di area ini, ya. Kita tahan sampai berbentuk seperti ini, baru kita lepas. Nah, sudah jadi, ya. Dia sudah ada di sini, ya. Media yang nanti akan kita pakai sudah ada di
kita sudah letakkan di sini. Nah, langkah pertama yaitu adalah teman-teman bisa klik kanan di area ini, lalu teman-teman bisa pilih klik kiri di insert video track, ya, insert video track. Nah, lalu kemudian teman-teman silahkan drag gambar atau cover yang teman-teman pakai tadi. Kita drag, tahan, kita taruh di area track 1. Ini ya, track 1 ya, track 1. Berikutnya, kalau sudah selesai, jangan diapa-apakan dulu, teman-teman bisa klik kanan sekali lagi. Lalu sekarang kita masukkan insert audio track. Kalau tadi video, sekarang audio. Jadi ada suaranya tentunya. Ya, kita masukkan suara utama terlebih dahulu, suara utama ya. Di sini saya pakai renungan peringatkanlah mereka. Ini saya sudah rekam, teman-teman harus juga rekam terlebih dahulu. Ya, drag sama seperti langkah yang tadi. Masukkan di track nomor 2. Lalu yang berikutnya terakhir, teman-teman bisa tambahkan lagi satu audio track. Audio track itu untuk background, ya, background yang teman-teman bisa pilih, yang teman-teman sukai, ya, teman-teman bisa taruh di situ. Nah, jadi seperti ini ya, nanti penampakannya seperti ini. Kalau sudah, tugas teman-teman adalah di sini ada perbedaan lama durasi, ya. Background ini terlalu lama sampai di titik ini, sedangkan sound suara utama kita hanya sampai di 1 menit 59, ya, kurang 2 menit kurang begitu. Nah, caranya adalah yang background ini harus dipersingkat. Ya, cara mempersingkat adalah kita letakkan kursor. Nah, ini harus berbentuk, ya, ini harus berbentuk seperti ini ya. Ini artinya ini di track 3 yang aktif. Track 3 yang aktif, lalu kita klik di bagian yang sejajar dengan track 2. Ya. Sejajar dengan track 2, baru kita klik kanan, ya, trim end. Ya, saya ulangi ya. Kita aktifkan track ketiga. Nah, kalau seperti ini sudah aktif. Nah, kalau kita klik di sini berarti yang aktif adalah track nomor 2. Ya, kita aktifkan track 3 terlebih dahulu, baru kemudian arahkan kursor sejajar dengan akhir dari track 2. Ya, kalau sudah seperti ini, kita klik kanan dan kemudian kita klik trim end. Artinya trim end itu akan menghapus file yang di sebelah kanan, ya. Dia akan terhapus. Ya, jadi, nah, sekarang kita lihat kan ada perbedaan. Ada perbedaan sebelum dan sesudah. Sudah kita trim dan sebelum kita trim dan sesudah kita trim. Ya, jadi yang belakang-belakang tadi sudah hilang. Sekarang sejajar. Track 3 dengan track 2 sejajar. Nah, kalau teman-teman di sini satu masalah sudah selesai. Nah, yang berikutnya adalah yang gambar ini lebih pendek dibandingkan track 2 dan track 3, belum sejajar. Nah, kita harus menyamakan supaya bisa sejajar. Caranya gimana? Kita tarik, kita aktifkan, ya, kita aktifkan track 1, lalu kita klik kiri, kita tahan ya, saya ulangi, ya, aktifkan track 1. Kalau sudah muncul trim event end, ya, bacanya gimana itu ya, trim event end, teman-teman bisa klik kiri lalu tahan sampai sejajar dengan track 2 dan track 3, baru lepaskan. Ya. Jadi itu langkah yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman bisa lakukan. Jadi sekarang sudah sejajar nih. Track 1, 2 dan 3 sudah sejajar. Berikutnya yang biasa saya lakukan adalah mengecek suaranya. Jangan sampai dalam video yang kita buat itu suara utama itu kalah
dengan backsound. Itu jadi nggak banget deh gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Suara utama saya yang track 2 ini kita lihat frekuensinya itu lebih kecil dibandingkan yang backsound track 3. Ini menandakan bahwa suara track 3 ini akan lebih besar dibandingkan track yang nomor 2. Kita coba ya. Peringatkanlah mereka. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, ya. Kelihatan kan? Jadi ada perbedaan suara yang cukup signifikan ya. Jadi suara kita utama itu jadi nggak kedengeran. Nah, itu sangat nggak banget lah ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan supaya suaranya proporsional seperti apa? Nah, kita mau lihat. Nah, biasanya saya bikin seperti ini. Saya aktifkan track 3. Lalu berikutnya adalah ya, track 3 diaktifkan. Teman-teman bisa ya di sini. Nah, kalau ada tulisan, kita arahkan kursor kita ke ada tulisan gain ya. Kita klik gain ini, terus kita tahan, turunin ke bawah. Dia akan memperkecil frekuensi suara yang dihasilkan. Usahakan supaya dia memiliki frekuensi yang lebih kecil dibandingkan suara utama supaya videonya jadi proporsional. Nah, kita akan coba, kita akan lihat perbandingannya dengan yang awal ya. Peringatkanlah mereka. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu ya, kita bisa lihat ya ada perubahan. Nah, teman-teman tinggal setting kira-kira mau lebih kenceng lagi atau dikurangin lagi, teman-teman bisa diatur di bagian gainnya. Nah, sesuai terserah masing-masing, kita punya selera masing-masing ya, berbeda satu dengan yang lain. Nah, lalu langkah terakhir yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman biasanya kalau suara backsound ini biasanya saya akan turunkan di bagian akhir supaya suaranya lama-kelamaan akhirnya menghilang. Nah, bagaimana cara yang biasa saya lakukan? Yang saya lakukan adalah kita klik di track 3, lalu di pojok atas kanan ada tulisan fade out offset ini, teman-teman bisa klik, tahan ke kiri. Nah, jadi dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Nah, jadi itu nanti suaranya akan dia akan memperkecil suaranya begitu ya. Oke, gitu. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita harus render video kita. Caranya adalah file render as. Nah, render ini bertujuan untuk membuat video kita berbentuk MP3 atau MP4. Kalau basisnya video, berarti kita pakai MP4 dan yang lain-lain ya. Nah, jadi di sini nanti akan teman-teman bisa tuliskan namanya apa, lalu foldernya di bagian mana, nanti akan menyimpan di bagian mana, lalu teman-teman bisa cari yang MP4. Nah, ini di sini ada Sony AFC MVC. Nah, ini ada MP4-nya. Teman bisa pilih salah satu. Nah, terserah teman-teman ya. Nanti bisa cari di Google apa perbedaan satu dengan yang lain. Biasanya saya pakai template sendiri ya. Saya bikin template sendiri yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, teman-teman bisa cari seperti itu. Baru kemudian di render. Kalau sudah, baru di render ya, diklik render, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nanti tinggal teman-teman tunggu sampai kotak ini selesai. Nanti teman-teman sudah selesai berbentuk MP4 ya. Jadi begitu caranya untuk membuat renungan suara berbasis video. Nah, begitu hari ini saya sudah
selesaikan. Kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya untuk lebih detail, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.